老娘一起染病去死啊！你个死肥婆，我们就躲进那金带枯木里。骗我听说那个梦。Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Fang Movie akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kapten Perampok Harta Karun atau Tochinggol Captain. Film ini menceritakan seorang pemuda desa yang selalu diremehkan oleh para warganya karena telah dianggap tak berguna sama sekali. Bahkan dia sempat diusir oleh warganya sendiri karena kedua orang tuanya yang dituduh sebagai pencuri. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu dari Fang Movie. Selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan film yang memperlihatkan tiga orang yang sedang berada di bawah tanah untuk mencari sebuah harta karun makam Raja Agung yang legendaris. Jadi mereka bertiga ini bisa disebut juga dengan spesialis para pencari makam harta karun. Di sana juga telah muncul hantu gentayangan sehingga mereka bertiga mulai mempersiapkan diri. Lalu saat itu salah satu dari mereka membuka pintu. Pemimpinnya yang bernama Chow memperingatkan jika arah Kun merupakan pintu kematian, yang artinya makam tersebut tidak boleh dimasuki. Akan tetapi temannya tidak menghiraukan peringatan dari Chow, sehingga karena pintu itu telah terbuka, pada akhirnya mereka bertiga terkena gas ilusi. Ditambah lagi ada hantu gentayangan yang menyerang mereka, sehingga dalam hal ini si gigi besar langsung kabur melarikan diri. Hingga dia tak sadar menabrak batu dan pada akhirnya dia pun pingsan. Kini giliran Hu, dia telah terkena gas ilusi, sehingga tanpa ia sadari, ia telah masuk ke dalam makam terlarang. Kemudian langsung disusul oleh Chow karena dia sangat mencemaskan saudara seperjuangannya. Saat memasuki ke dalam makam tersebut, banyak ada anak-anak di sana. Pada saat Hu mulai membuka makam tersebut, ia pun telah mendapatkan batu merah yang selama ini telah ia cari. Pada saat batu merah itu telah diambil, pemiliknya langsung bangkit dari kematian dan langsung membunuh Hu. Sedangkan menurut Chow, jika itu hanyalah sebuah gas ilusi yang telah dibuat oleh penghuni makam tersebut. Kemudian di pagi harinya yang memperlihatkan salah satu pendeta yang telah mendongeng kepada orang-orang tentang mengenai sosok Chow dan teman-temannya sebagai para pencari harta karun kuburan. Tak lama itu datanglah seorang pendeta yang memarahi pendeta pendongeng itu karena telah mengambil tempat jualannya. Sehingga setelah ia memarahi orang tersebut, dia pun mulai bereaksi menjajakan barang-barang antik kepada orang-orang. 我有金币币啊！你把这送我，是真的吗？晶莹剔透，入。 Di saat itu muncullah seseorang yang telah membagikan bakpao-bakpao kepada anak-anak. Jadi seorang pemuda ini merupakan orang yang telah menjajakan barang-barang antik kepada orang-orang. Setelah itu, tak lama kemudian, datanglah gerombolan orang-orang desa yang langsung memarahi pemuda tersebut. Karena pada dasarnya, pemuda itu merupakan pemuda penipu yang handal. Jadi pemuda ini bernama Chow Sun. Chow Sun sendiri merupakan putra dari Chow pencari harta karun makam. Orang-orang di desa marah kepada Chow Sun. Pasalnya Chow Sun telah menipu banyak orang hanya demi keuntungan sepihak. Sedangkan seorang wanita ini anak kepala desa yang bernama Lin Jisi. Ia memarahi Chow Sun. Kemudian orang-orang di sana mulai menjelek-jelekan nama ayahnya, sehingga hal tersebut membuat Chow Sun mulai marah. Hingga di sana terjadilah pertarungan. Kemudian dibantu oleh teman Chow Sun yang bernama Dogu untuk kabur dari desa ini.
Setelah mereka berdua telah berhasil kabur melarikan diri dari para penduduk desa yang telah mengeroyok mereka, Cao Sun dan juga Dogu telah melihat para prajurit tempur dari negara Jepang yang telah melintasi jalan pedesaan. Ternyata saat itu para prajurit tempur Jepang telah mengumpulkan semua para penduduk desa untuk menanyakan kepada para penduduk mengenai tentang keberadaan keturunan perampok makam generasi ke-46. Jadi tujuan mereka mencari keturunan perampok Cao untuk diajak kerjasama mencari harta karun di makam Raja Agung. Terlihat di sana juga ada Cao Sun dan juga Dogu yang telah melihat para pasukan Jepang. Dalam hal ini, semua para warga telah sepakat untuk menjaga dan merahasiakan tentang Cao Sun sebagai keturunan dari perampok Cao. Entah apa maksud dari warga desa yang melindungi Cao Sun dari para pasukan Jepang. Pasalnya kita tahu jika para warga desa yang sudah mengusir Cao Sun karena telah menipu mereka. Karena para warga telah berani merahasiakan di mana keberadaan dari Cao Sun, sehingga kapten dari Jepang mulai menghabisi satu persatu anak-anak desa di sana tanpa belas kasihan. Alhasil semua para warga desa yang melihatnya sangat marah dan jengkel karena nyawa anak-anaknya telah dihabisi hanya untuk mencari keberadaan Cao Sun. Para pasukan Jepang mulai mengancam kepada para penduduk di sana jika tidak segera memberitahukan keberadaan Cao Sun, maka setiap harinya mereka akan menghabisi satu persatu para penduduk desa. Kemudian di malam harinya yang memperlihatkan Cao Sun yang sedang berada di kuburan ibunya karena ia akan meminta izin akan pergi ke desa lain untuk bersembunyi dari kejaran para pasukan Jepang. Di saat itu juga ia telah mengingat di kejadian ia saat dia masih kecil. Jadi pada saat itu ibu Cao Sun dan juga Cao Sun telah ditinggal pergi oleh ayahnya karena ibunya yang sedang sakit. Lalu tak lama itu datanglah Dogu yang memberitahukan kepada Cao Sun mengenai tentang kekejaman dari para prajurit yang telah menghabisi dua anak desanya. Sehingga hal itu membuat Cao Sun marah. Saat Cao Sun marah, tiba-tiba saja dia dan juga Dogu yang telah dikepung oleh pasukan prajurit Jepang. Untungnya dia berhasil meloloskan diri. Saat itu para petinggi para warga desa yang sedang rapat mengenai tentang permasalahan yang telah dialami oleh desanya. Karena mereka takut jika sewaktu-waktu merekalah yang akan menjadi salah satu korban dari kekejaman para perampok Jepang. Dalam diskusinya, pada intinya mereka mengusulkan untuk menyamar sebagai Cao Sun agar para warga desa bisa terbebas dari ancaman para prajurit Jepang. Akan tetapi kepala desa tidak mengizinkannya karena sangat berbahaya sekali. Pasalnya jika salah satu dari mereka telah menyamar menjadi Cao Sun, lalu kemudian memasuki makam Raja Agung, maka mereka akan mati. Sedangkan di atas atap, ternyata ada Cao Sun yang telah mendengar rencana dari petinggi desa dan kepala desa. Setelah mendengar rencananya tersebut, Cao Sun bersedia untuk menyerahkan dirinya kepada prajurit Jepang. Akan tetapi ia meminta satu syarat kepada para warga, yaitu mereka harus membayar 500 tael sebagai syarat utamanya. Sedangkan uang itu sendiri untuk memperbaiki kuburan ibunya dan sebagian besar untuk membangun rumah untuk anak yatim. Hingga di sini kesepakatan mereka telah disetujui bersama. Lalu di malam harinya, semua para warga telah berkumpul bersama untuk menjalankan sesuai rencana yang telah dibuat oleh Cao Sun dan juga para warga desanya. Sontak saja rencana yang telah dibuat matang-matang oleh Cao Sun membuat sang kapten bajak laut Jepang telah mempercayai rencana dari Cao Sun, hingga dia menunjukkan peta harta karun kepada Cao Sun. Setelah Cao Sun melihatnya, ia mulai menjalankan rencana berikutnya. Ia menyuruh seluruh anggota prajurit bajak laut untuk menanam 70 pohon buah, melakukan perbuatan baik dan lain-lain, sehingga para anggota bajak laut mulai percaya. Kemudian di pagi harinya, para penduduk desa dan juga para pasukan bajak laut Jepang telah berkumpul di depan makam Raja Agung. Setelah itu, Cao Sun menyuruh para pasukan bajak laut Jepang untuk melepaskan semua baju jirah dan juga persenjataannya sebelum mereka memasuki makam Raja Agung. Karena jika mereka tidak melepaskan atribut mereka, maka akan terjadi bahaya yang akan menimpa kepada mereka.
你们强行带金火进去扰乱五行，出事了谁负责？ Tak lama itu semua orang telah berada di dalam gua Raja Agung. Saat itu juga mereka telah mendapatkan berbagai jebakan yang sudah dipasang di makam tersebut, sehingga membuat para pasukan bajak laut Jepang banyak yang mati satu persatu. Sedangkan untuk orang-orang yang warga penduduk desa yang selamat dari insiden jebakan tersebut. Setelah insiden jebakan itu, Jenderal Jepang marah terhadap Chaosun. Pasalnya hanya prajuritnya saja yang mati terkena jebakan. Sedangkan mengapa hanya warga desa saja yang masih selamat? Kemudian Chaosun pun mengatakan kepada Jenderal Jepang, memang dari awal sebelum mereka memasuki makam Raja Agung, dia telah berpesan untuk mentaati semua peraturan yang sudah ia katakan di awal sebelum memasuki makam Raja Agung. 放下刀，怎么走？我那狠心的爹可没教过我摸金的本事。 Berikutnya, kini Chaosun dan yang lainnya akan melewati jembatan kematian. Saat itu, Jenderal Jepang menyuruh para penduduk warga desa yang terlebih dahulu untuk melewati jembatan tersebut. Hingga tak lama itu, pada akhirnya penduduk desa telah berhasil melewati jembatan kematian. Dan kini giliran para pasukan bajak laut Jepang yang melintasi jembatan itu. Pada awalnya mereka tidak menemukan jebakan-jebakan yang dipasang di sana. Hingga beberapa menit kemudian, seluruh pasukan Jepang telah diporak-porandakan oleh jebakan yang tiba-tiba saja datang, sehingga membunuh sebagian besar dari pasukan Jepang. Di sini ada sebuah kemungkinan besar jika Chaosun telah sangat mengenali tempat makam Raja Agung. Pasalnya, lagi-lagi semua para penduduk desa yang ia tuntun pasti akan selamat dari jebakan yang tiba-tiba muncul. Sedangkan untuk pasukan Jepang pasti akan mengalami nasib yang sangat buruk. Setelah itu, kini mereka yang dihadapkan di sebuah peti mati milik makam Raja Agung. Saat itu tiba-tiba saja peti mati itu muncul orang-orang yang bersenjata lengkap milik pasukan bajak laut Jepang. Ternyata serangkaian kejadian yang telah terjadi ini merupakan sebuah rencana dari Chaosun. Jadi di sini yang telah merangkai banyak jebakan adalah Chaosun yang dibantu oleh para warganya untuk menghabisi satu persatu para pasukan bajak laut Jepang, sehingga rencana yang telah dibuat matang-matang bersama dengan para warga telah membuahkan hasil yang sangat bagus. Pasalnya sebagian besar prajurit Jepang telah tewas akibat jebakan yang telah sedemikian rupa telah dirancang oleh Chaosun. Sehingga setelah mengetahui hal tersebut, Jenderal Jepang memerintahkan pasukannya yang masih tersisa untuk menghabisi nyawa para penduduk. Sehingga pertarungan di antara mereka telah terjadi. Dalam pertarungannya, Chaosun dan para warga yang lainnya yang telah bersembunyi turut ikut serta dalam melawan para pasukan Jepang. Sehingga di sini banyak sekali para korban jiwa yang bergeletakan. Meskipun Chaosun dan para warga desa telah memiliki persenjataan, akan tetapi para penduduk desa tidak ahli dalam bertarung. Dalam pertarungan ini juga, kepala desa telah tewas akibat dibunuh oleh tangan kanan si jenderal, sehingga Lin Jiji sebagai anaknya saat melihat kematian ayahnya, dia langsung histeris dan langsung mendekati ayahnya. Di detik-detik sebelum kematiannya, kepala desa itu mengaku jika dia sebenarnya tidak bisa membayar uang yang telah disepakati dengan Chaosun. Hingga tak lama itu kepala desa pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan meninggalkan anak perempuan semata wayangnya.
Kemudian saat itu ada salah satu warga yang telah bersembunyi sambil menyandar di sebuah bebatuan, sehingga mereka yang sedang dalam pertarungannya tidak menyadari jika akan terjadi sesuatu kepada mereka. Hingga saat itu tiba-tiba saja tanah tersebut ambruk dan orang-orang langsung terjatuh ke dalam bawah tanah. Di saat itu juga ada monster ular raksasa yang sedang berkeliaran. Setelah mereka sudah berada di bawah tanah, terlihat Chaosun yang sedang mendekati salah satu mayat. Ternyata setelah Chaosun mengambil kalung yang berada di leher si mayat tadi, Chaosun baru menyadari jika mayat itu merupakan mayat ayahnya sendiri. Lalu ia pun membaca lembaran buku yang telah ditulis oleh Chao sebelum kematiannya. Isi surat itu mengatakan jika dia dan teman-temannya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari obat untuk istrinya, sembari mencari makam Raja Agung. Akan tetapi takdir berkata lain, semua orang-orang yang bersama Chao pada mati akibat jebakan yang tersebar di mana-mana. Sehingga dalam hal ini, setelah Chaosun mengetahui fakta yang sebenarnya mengenai perjuangan sang ayah yang sangat besar, berjuang demi keluarganya, bukan meninggalkan keluarga dan juga bukan karena hutang yang dibilang seperti para penduduk desanya. Setelah itu, Chaosun melihat lembaran yang berisikan simbol yang sama seperti simbol yang dibawa oleh Jenderal Jepang. Kini Chaosun mulai menyadari jika makam Raja Agung yang selama ini dicari oleh bajak laut Jepang sudah berada di depan mata. Ternyata makam Raja Agung telah mereka temukan. Hingga tak lama itu, datanglah Jenderal Jepang yang langsung menodongkan senjatanya. Akan tetapi di sini Chaosun langsung menghentikan ancaman dari Jenderal bajak laut, karena ia langsung memperlihatkan sebuah simbol yang sama seperti peta yang dibawa oleh Jenderal Jepang. Alhasil, mereka pun langsung percaya. Di sisi lain, kini kutukan yang telah dirumorkan oleh para leluhur mereka telah menjadi kenyataan. Pasalnya mereka telah diserang oleh monster ular raksasa yang memangsa mereka satu persatu. Di tempat lain kini nyawa para manusia benar-benar terancam. Pasalnya monster ular tersebut tetap mengejar Chaosun dan juga yang lainnya. Untungnya Chaosun dan penduduk desa yang lain selalu bekerja sama. Ditambah lagi ular itu telah terjebak, tidak bisa memasuki ruangan tersebut. Kemudian Chaosun dan para orang lainnya mulai mencari pintu-pintu agar mereka bisa pergi melarikan diri. Hingga pada akhirnya setelah mereka mencari-cari pintu tersebut, ada salah satu pintu yang telah terbuka dan mereka semua langsung pergi memasuki pintu tersebut. Setelah mereka semua telah berhasil memasuki pintu tersebut, kini mereka harus dihadapkan dengan jebakan yang mematikan. Kini jebakan tersebut berbentuk patung raksasa yang langsung menyerang mereka semua. Untungnya dengan kecerdasan dan ilmu pengetahuan mengenai tentang sejarah bagaimana cara mengatasi suatu masalah yang datangnya tiba-tiba, pada akhirnya Chaosun pun telah berhasil melewati bahaya dan jebakan tersebut. Namun dalam insiden ini, Dogu telah terluka parah karena tertimpa reruntuhan bebatuan patung raksasa yang menyerangnya tadi. Kini mereka semua telah terjatuh lagi ke ruang bawah tanah. Dalam hal ini, terlihat Dogu yang sedang sekarat. Sebelum di detik kematiannya, Dogu mengatakan yang sebenarnya kepada Chaosun jika orang-orang desa tidak mempunyai uang untuk membayar jasa Chaosun. Sehingga setelah mengatakan itu, Dogu pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu kini Chaosun sedang dihadapkan dengan Jenderal Jepang kembali. Pasalnya kini Jenderal Jepang itu menginginkan peta harta karunnya. Akan tetapi Chaosun tidak memberikan peta tersebut karena teman-temannya yang masih disandra. Dalam hal ini Chaosun telah melakukan pertukaran dengan Jenderal Jepang. Jika Jenderal Jepang itu mau menyerahkan para tawanan penduduk desa, maka ia akan memberikan peta itu kepadanya.
Singkatnya, setelah bernegosiasi, ia dan orang-orang yang lainnya mulai mencari simbol-simbol yang sudah tercatat di peta harta karun tersebut. Sesampainya di tempat makam Raja Agung, sebelum Cao Sun membuka pintu tersebut, dia terlebih dahulu mengatakan kepada para penduduk desa jika pintu telah terbuka, maka di dalamnya dipenuhi oleh gas beracun yang memiliki tingkat ilusi yang sangat tinggi. Akan tetapi gas beracun ilusi itu hanya akan bereaksi kepada para perampok pencari makam saja dan mempunyai niatan hati yang jelek, maka mereka akan terkena jebakan gas beracun ilusi. Di sini Cao Sun mengatakan kepada para penduduk desa agar jangan mempunyai niatan yang buruk agar mereka bisa selamat. Namun ternyata itu semua di luar perkiraan dari Cao Sun. Asalnya saat Cao Sun membuka pintu tersebut, mereka semua malah terkena serangan gas beracun yang dipenuhi oleh ilusi, sehingga mereka semua mulai memasuki makam Raja Agung. Mengetahui para penduduk desa banyak yang masuk ke makam Raja Agung, Cao Sun pun memutuskan untuk menarik mereka keluar kembali. Saat berada di dalam, diperlihatkan para manusia yang serakah terhadap kekayaan. Mereka semua tidak menghiraukan perkataan dan larangan yang telah disebutkan oleh Cao Sun. Mereka hanya memikirkan sebuah kekayaan hanya untuk memperkaya diri sendiri tanpa menghiraukan jika mereka akan segera mendapatkan sebuah bahaya yang sangat mengerikan. Di sini Cao Sun dan juga Lin Jizi telah berusaha untuk menghentikan para penduduk desa yang terkena ilusi. Akan tetapi perjuangan dari Lin Jizi dan juga Cao Sun tidak membuahkan hasil. Pasalnya orang-orang yang sudah terkena gas beracun sudah tidak bisa tersadarkan karena hanya ada di pikiran mereka hanyalah kekayaan. Hingga di sana mulai terjadi keanehan-keanehan yang terus bermunculan. Sedangkan untuk Cao Sun sendiri sudah tak bisa melakukan apa-apa. Pasalnya ia sudah tak berdaya melihat keserakahan orang-orang. Hingga benar saja satu persatu dari orang-orang yang serakah terkena racun dari Ashley, hingga satu persatu dari mereka banyak yang tewas. Setelah kejadian itu, Jenderal Jepang langsung membuka makam Raja Agung tersebut dan langsung mengambil pil batu spiritual untuk mengobati luka dan untuk membuat hidup kekal abadi. Setelah ia mengambilnya, tiba-tiba saja datanglah monster kalajengking raksasa yang langsung menyerang mereka semua. Kemudian dalam hal ini Cao Sun dan juga Lin Jizi hanya berhasil menyelamatkan 2 orang saja. Setelah Cao Sun telah berhasil menyelamatkan nyawa 2 orang tersebut, kini Cao Sun kembali lagi masuk ke dalam makam Raja Agung untuk melawan para monster kalajengking. Berikutnya yang memperlihatkan pertarungan antara Jenderal Jepang dengan pengawal tangan kanannya sendiri. Karena pengawal tangan kanannya sudah mengetahui jika jenderalnya sedang sakit parah. Oleh sebab itu ia berani memberontak demi mengambil batu pil spiritual yang mampu memberikan segalanya. Lalu selanjutnya setelah Cao Sun sudah berada di dalam makam Raja Agung, ia dengan gagah beraninya langsung menyerang monster kalajengking tersebut. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Cao Sun maju pantang menyerah hingga pada akhirnya setelah beberapa menit, Cao Sun bertarung melawan monster kalajengking. Pada akhirnya ia pun telah berhasil mengalahkan kalajengking tersebut. Setelah kemenangannya, ia langsung menusuk pengawal tangan kanan Jenderal Jepang tanpa perlawanan sama sekali, sehingga pengawal Jenderal Jepang langsung meninggal di tempat. Berikutnya Cao Sun pun langsung diserang oleh Jenderal Jepang hingga mengenai tubuh Cao Sun. Dalam keputusasaan Cao Sun karena ia tak bisa melakukan apapun saat setelah tubuhnya terluka akibat pedang yang masih menancap di tubuhnya. Namun waktu itu tiba-tiba saja datanglah bayangan sang ayah yang membuat motivasi terhadap Cao Sun untuk bangkit dan menyelesaikan masalahnya sendiri.
Sehingga karena dorongan semangat yang telah diberikan oleh ayahnya, Chaosun pun langsung bangkit dan langsung memberikan obat Ashley yang sangat beracun kepada Jenderal Jepang hingga tewas. Dan ia pun langsung mengambil baju zirah emas milik Jenderal Jepang untuk dibawa. Sehingga pada saat yang bersamaan, gua dan tempat makam di bawah tanah telah runtuh. Sehingga Chaosun dan Lin Jixi serta 2 orang yang masih selamat langsung pergi melarikan diri. Untungnya mereka semua telah berhasil meloloskan diri dari tempat tersebut. Kemudian di sini baju zirah emas yang telah berhasil diambil oleh Chaosun langsung diberikan kepada para warga penduduk desanya. Di akhir film yang memperlihatkan Chaosun yang sudah menjadi kepala desa yang baru dan juga telah berhasil mendirikan yayasan untuk panti asuhan dan juga anak-anak yatim. Dan ia juga kini telah menikah dengan Lin Jixi yang sekarang sedang mengandung anak dari Chaosun. Dan di sini film pun telah tamat. Jadi di film ini bisa kita ambil pelajaran dan poin-poin penting untuk kita semua renungkan bersama. Film ini mengajarkan kepada kita semua agar jangan serakah, tidak menipu orang lain dan tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Tamat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Sebelum Mimin pamit untuk undur diri, Mimin sarankan kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie. Sekian, terima kasih. Dan sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya.